masih ada orang mengandalkan keluarga. Ada orang masih mengandalkan orang tua. Ada orang masih mengandalkan koneksinya. Melobi sana, melobi sini. Untuk supaya bisa bertahan hidup. Mendapatkan sesuatu mungkin. Ya itu aja. Itu banyak cara-cara dunia. Sudah mengandalkan firman. Firman udah disampingkan. Firman saja menjadi apa ya? Hal terakhir dalam hidupnya. Ketika dia sudah berusaha sejauh mungkin, sudah nggak gagal, sudah nggak berhasil. Kadang-kadang Yesus bagi jadi tempat pelarian. Begitu juga dalam pendidikan. Contoh-contoh, dalam pendidikan kan begitu. Selalu tuh, ketika kita mau ditawarkan untuk menjadi respon untuk di dalam panggilan dalam Tuhan, melayani Tuhan, kita selalu menolak. Kita selalu ngapain sih sekolah teologi? Orang tua juga kadang-kadang nggak dukung, nggak mau anaknya jadi pendeta. Jutaan 1000 banding 1, saya bilang. 1 juta mungkin banding 1 orang aja baru ada. Orang tuanya mau dorong anaknya sekolah dalam menjadi seorang pemimpin rohani. Jarang. Kenapa nggak mau? Karena pemikiran mereka, apa sih untungnya jadi pendeta? Nggak ada. Jadi nggak ada orang yang, maaf kata, tidak ada yang berminat sama sekali. Kadang-kadang ada yang berminat, itu karena jadi tempat pelarian. Karena ketika di sekuler nggak bisa, ekonomi orang tua nggak bisa, iya kan itu kan. Aduh, atau kadang-kadang yang saya lihat, kadang-kadang yang terjadi, anak udah cacat fisik, baru tuh kasih Tuhan yang, cacat-cacat tuh. Kasih Tuhan baru, yang tidak normal baru kasih Tuhan tuh. Nih, bentuk anak saya supaya dihidup melayani Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki anak yang sempurna, paras, cantik, elok, ganteng mungkin. Saat bertumbuh, kita mau mimpi, orang tua mau anak jadi orang hebat. Harus seperti ini, nggak mau jadi pendeta. Rasanya kayak gimana ya? Selalu dianggap pandang rendah pekerjaan Tuhan. Gitu. Ini kan? Itu salah satu bukti. Kalau orang sudah nggak mengandalkan firman. Jadi selalu mengesampingkan. Jadi pikir anak ada di dunia sekuler lebih baik. Kayaknya sesuatu yang apa gitu ya, kalau taruh anak saya jadi pelayan Tuhan, dibentuk di asrama, itu kayaknya merasa ya kayak sepertinya sesuatu yang rendah sekali gitu. Sama saya ngomong gini kan, dulu saya jujur aja, terbuka dengan kalian, karena saya juga dulu sekolah hamba Tuhan 4 tahun di Jakarta, karena itu pelarian, karena maunya saya dulu sekuler di daerah saya, tapi karena orang tua, mama cuma seorang janda, nggak bisa ngapa-ngapa. Ya sudah, saya pikir ya udahlah, nggak ada jalan pintas lain lah. Waktu itu di saat saya karena kasus ganja keluar sel, bingung mau ngapain, nggak ada jalan pintas lagi. Ya udahlah, kawan-kawan semua udah studi, kok hanya saya sendiri yang nganggur, nggak bisa ngapa-ngapa. Ya udah, dapat telepon dari Jakarta, mama bilang ke Jakarta, karena mama waktu di Jakarta, mama punya teman ini, udahlah. Ya udah, saya mau aja lah, daripada di kampung halaman gini-gini. Jadi ke Jakarta karena hanya pelarian, saudara. Sekolah Alkitab hanya karena pelarian. Tetapi niat hati nggak mau sebenarnya. Tetapi saya percaya bahwa semua, apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah terlepas dari rancangan Tuhan. Amin. Maunya sekuler. Nah, jadi ketika hari ini, walaupun saya ada di dunia sekuler, lagi sekolah hukum, tapi saya punya tujuan itu semua buat untuk pelayanan. Memang kadang-kadang jurusan ini kadang-kadang selalu dianggap ya kompromi dengan dosa. Hukum ini, ya saya banyak pertimbangan sebenarnya mau ambil hukum ini, walaupun udah semester 5. Sudah semester 5 aja saya masih terganggu terus dengan apa ya, berita-berita di luar sana. Pengacara suka berbohong, ya banyak hal. Tetapi saya selalu doa terus tiap malam, Tuhan teguhkan hati saya supaya saya jangan goyah. Jangan karena suara-suara di luar sana terus mengganggu isi hati saya, membuat saya berhenti. Sudah banyak uang keluar di sini, Tuhan, udah puluhan juta. Itu. Saya bilang, saya harus membuktikan bahwa suara-suara orang, suara-suara sumbang orang, pemikiran perspektif orang tentang hukum itu, bahwa orang itu kompromi dengan dosa, biarlah Tuhan, saya mau buktikan. Kalau hukum, orang-orang hukum tidak semuanya itu kembali kepada pribadi individu. Karena memang perspektif orang jelek. Kadang pengacara suka, ya masih kompromi dengan main 2 kaki, ya. Kadang bela klien, tapi di satu sisi bela musuh. Kan gitu. Suka kalau sudah dapat proyek sedikit happy, dapat berhasil kasus sedikit udah foya-foya ke diskotik. Itu kan konotasi yang ada dalam pemikiran orang-orang tentang orang-orang hukum. Main perempuan di diskotik gini-gini ya. Tapi ya itu memang jujur, berita-berita itu mengganggu isi hati saya. Tapi saya bilang, Tuhan teguhkan hati saya.
Jangan sampai udah semester 5 banyak tugas, saya udah banyak keluarkan pengorbanan, waktu, uang semua, terus saya berhenti. Teguhkan hati saya Tuhan. Saya akan buktikan nanti dengan selesai pendidikan ini, saya sekolah ambil profesi, saya bilang saya mau buktikan bahwa tidak semua orang sekolah hukum hidupnya seperti itu, brengsek seperti itu Tuhan. Pakai saya Tuhan, saya mau buktikan itu nanti kelak di kemudian hari. Tapi saya percaya kalau firman yang menguasai hati saya, firman yang menguasai hidup saya percaya saya akan membawa terang. Amin. Seperti Mazmur 119 bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan saya percaya kalau firman, gelar pendidikan itu hanya profesi. Tetapi saya katakan bahwa menjadi saksi itu wajib buat setiap anak kita. Bawa terang itu wajib setiap buat kita, setiap orang percaya. Amin. Biarlah setiap firman membawa kita terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Kalau selain kita nggak mengandalkan firman, sudahlah. Bukan terang lagi yang kita bawa, tetapi kegelapan yang kita bawa dalam hidup ini. Kegelapan dalam kehidupan kita, kegelapan dalam ekonomi kita, kegelapan dalam keluarga kita, kegelapan dalam anak-anak kita. Semuanya gelap masa depan kita. Tapi kalau kita firman, hidup dalam firman, mengandalkan firman, saya percaya apapun keadaan kita, kita tetap membawa terang dalam hidup ini. Amin. Nah, itu poin yang kedua untuk orang yang mencapai pengenalan, meninggalkan dosa dan hidup terus di dalam firman Tuhan, mengandalkan firman, ya. Karena saya mau katakan kalau saya nggak hidup dalam firman, saya nggak bisa hidup.